Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Babut Taubah, tepatnya di Jalan Pulau Mas 2 nomor 1 Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Penggalan ayat ini terdapat di dalam surat As-Saff ayat 3 yang artinya murka atau marah besar Allah kepada hambanya, kepada orang yang berkata namun tidak melakukannya. Mungkin penggalan ayat ini satu gambaran yang bisa dicerminkan atau ditafsirkan bagi perilaku orang-orang yang zalim. Maka dari itu pemirsa, bagaimanakah hukuman bagi orang yang berbuat zalim itu sendiri? Nah, tema atau judul ini kita bahas dalam Damai Indonesiaku siang hari ini yang sudah bersama guru-guru kita. Nanti ada Ustadz Zaki Mirza, lalu juga Ustazah Romaita dan juga Ki Haji Abdul Syukur. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal islama ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ayahanda ibunda yang duduk kita bersimpuh di sini dari rumah datang dengan niat yang mulia dalam acara yang juga mulia di tempat yang mulia. Semoga Allah muliakan hidup kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada para guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Abdul Syukur. Kita doakan beliau selalu sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat. Ada guru kita Ustazah Romaita. Kita doakan juga beliau istiqamah dalam dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibunya juga semua hadir di sini, cantik-cantik semua. Kerudungnya. Kalau kerudungnya cantik, insya Allah wajahnya juga lebih cantik. Luar dalam semuanya cantik. Amin ya rabbal alamin. Kita perhatikan doa yang baru saja kita baca bersama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Itu doanya Nabi siapa Bu? Nabi Yunus. Apa jadi Yusuf? Doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan sama ikan hiu, paus. La ilaha illallah. Memang banyak yang sering salah. La ilaha illa anta ya Allah, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Aku yang sering menzolimi dan aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Akar kata zolim ini dari az-zulum. Apa Bu? Satu akar kata dengan zolam. Zolam itu gelap. Jadi kalau sudah berbicara tentang kezoliman,
maka kita berbicara dengan sesuatu yang gelap, hitam, dosa dan maksiat. Makanya doa Nabi Yunus ini mantap. Kita ngakuin diri sendiri kalau kita ini masuk golongan orang zolim dan gak nyalahin orang lain. Bener gak? Salah satu nilai kezoliman yang kita tidak sadar adalah di saat kita sering-sering banget ngezolimin dan nyalahin orang lain. Ternyata yang namanya zolim itu bukan hanya kepada Allah. Ada zolim kepada Allah, zolim kepada terhadap sesama manusia. Dan juga yang paling dekat dengan kita, zolim dengan diri sendiri. Berbicara tentang zolim kepada Allah, maka ada satu dosa yang tidak pernah Allah ampuni. Apa dosanya? Inna syirka la zulmun azim. Ada doa yang tidak pernah ada dosa yang tidak pernah Allah ampuni. Apa itu? Musyrik, menduakan Allah. La zulmun azim, dosa yang paling tidak Allah ampuni. Salah satu cirinya kalau ada masalah datangnya bukan ke Allah tapi datangnya kemana? Paham udah yang pengalaman. Dukun. Kenapa sih dukun dibilang orang pinter? Karena yang datang orang bodoh. Betul nggak Bu? Lah kalau ada masalah mah jangan minta ke manusia, mintanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menzalimi Allah, menduakan Allah, berbuat musyrik kepada Allah. Yang kedua tadi zalim terhadap siapa Bu? Sebelumnya dulu terhadap sesama manusia. Ada yang zalim sama keluarga, ada yang zalim sama pasangan hidup, betul nggak? Oh bapak-bapak kalau udah lempengan urusan luar mah sedekah ke masjid mantap. Kalau ngasih karpet ke musola nggak pernah ketinggalan. Bininya di rumah daster 8 tahun nggak ganti-ganti. Dari bininya kurus sampai pada gemoy, itu daster nggak ganti, pada sobek gitu Bu. Zolim itu kan artinya tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan ukurannya. Tidak seimbang. Yang lebih terlalu berlebih, yang kurang kebanyakan kurang. Itu namanya apa? Zolim. Apa Bu? Lalu bagaimana sih kita menyikapi sifat yang Allah benci ini, yaitu kezaliman? Salah satunya dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha diambil dari kalimat tabayatubu taubatan. Yusamma bimakna ada ya'udu. Kembali, putar balik, pulang. Itu namanya tabayatubu taubatan. Kan ada 5 perkara yang nggak boleh ditunda-tunda, kita nggak bahas semua. 5 perkara yang harus disegerakan dalam agama kita. Satu diantaranya adalah taubatan nasuha. Orang yang zolim nggak akan pernah ketuker Bu, bener nggak? Orang yang nyakitin anak yatim pasti nanti suatu saat Allah ganti dengan sesuatu yang sama. Cuman mungkin di waktu yang berbeda, di tempat juga yang berbeda. Kan jelas ayatnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Yang berbuat baik di dunia Allah ganti dengan apa nanti di akhirat? Kebaikan. Yang berbuat buruk di dunia Allah juga ganti dengan keburukan. Fahal jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Yang namanya keburukan gak akan pernah ketukar, kebaikan juga gak akan pernah tertukar. Contoh, kenapa sih mencuri itu masuk dalam kezoliman? Karena mengambil yang bukan haknya. Paham Ibu ya? Semua dosa Allah ampuni kok. Tapi tadi jangan sampai kita berusaha untuk selalu tidak memperbaiki kezoliman-kezoliman kita. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kira-kira kalau kesalahan diulang-ulang terus dengan sengaja, itu satu kesalahan yang memang diampuni apa tidak?
Enggak. Karena dosa yang diampuni itu adalah dosa dihapus dengan istighfar. Setelah istighfar kita berbuat lebih baik lagi. Gimana kita nggak harus banyak istighfar ya? Sering banget kita ngezolimin orang lain. Misal, sebagai anak kita masih sering menzolimi orang tua, kita ngelawan, betul nggak Bu? Sebagai orang tua bapak ibu masih sering marah-marah menghardik anaknya, betul nggak? Sebagai istri, ibu masih sering zolim sama suami, ngelawan suami, betul nggak? Sebagai suami, bapak-bapak juga sering bohong sama istri, betul nggak? Semangat amat itu. Masing-masing kan punya dosa yang tidak sama. Tapi selama tidak musyrik dan menduakan Allah, Allah ampuni. Innallaha ghafurur rahim. Bu, bisa jadi, maaf. Sakit kita yang berkepanjangan gitu ya. Entah itu dalam sakit batin atau sakit fisik, udah kemana aja nggak sembuh-sembuh. Mungkin dulu kita pernah ngezolimin hak orang lain. Yang bukan hak kita, kita ambil. Betul nggak Bu? Yang hak orang tidak kita tunaikan. Kita nggak pernah tahu loh dari mulut siapa doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari sifat-sifat menzolimi. Baik zolim kepada Allah, zolim terhadap sesama, apalagi zolim terhadap diri sendiri. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Kembali kita diingatkan oleh guru kita Ustadz Zaki Mirza bahwa sebelum kita menuding seseorang berbuat zolim, ada kalanya kita bermuhasabah, introspeksi pada diri sendiri. Jangan-jangan kita telah berbuat zolim pada diri sendiri, termasuk juga berbuat zolim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah, terlalu percaya kepada orang lain sehingga kita tidak percaya akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana disampaikan oleh guru kita Ustaz Zaki Mirza, ketika kita sudah berbuat zalim, tidak lain dan tidak bukan yang kita lakukan adalah segera bertaubat. Nah, pemirsa, lantas bagaimana ciri-ciri atau sifat daripada orang zalim ini? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Romaita di segmen berikut. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.